hatiku ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Selamat pagi jemaat GKI Karangsaru yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama bertemu di dalam hikmat pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan kehidupan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita boleh dapat bersama-sama menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, di dalam kita menapaki kehidupan, sehingga hari lepas hari kita boleh makin serupa dengan Kristus. Mari, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami bersyukur juga pada hari ini Engkau ada bersama dengan kami, akan menyertai kami di dalam kami menapaki kehidupan pada hari ini. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga itu boleh dapat menjadi bekal dalam hidup kami, dalam kami melangkah. Sehingga hari lepas hari kami boleh dapat makin serupa dengan Engkau. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, Pendeta Angga yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati beliau, dan biarlah apa yang beliau sampaikan, itu boleh dapat kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema pada hikmat pagi pada pagi hari ini adalah tidak patut, yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu,
sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Wallipop Lifestyle di medio September 2020 menuturkan berita tentang Alexandra Sarini. Alexandra adalah cicit dari Guccio Gucci, pendiri dari merek Gucci di Florence pada tahun 1921. Alexandra mengaku sebagai korban pelecehan seksual dari mantan ayah tirinya tersebut. Patricia Gucci menikah dan memiliki 2 anak, salah satunya Alexandra. Setelah bercerai, ia menikah lagi dengan Joseph Ruffalo dan tinggal di sebuah rumah mewah di Los Angeles. Di rumah itulah Joseph disebut melecehkan putri tirinya. Skandal tersebut terungkap setelah Alexandra Sarini melayangkan gugatan terhadap Joseph Ruffalo di Pengadilan Tinggi California, Amerika Serikat. Dalam gugatan tersebut, seperti dilansir New York Times, Joseph dikatakan mencabuli Alexandra sejak berusia 6 sampai 21 tahun. Patricia menyatakan, apa yang dilakukan Joseph terhadap Alexandra sungguh tak dapat ditoleransi. Dan hati saya sangat hancur ketika dia menceritakannya di pertemuan dengan dokter keluarga kami di London pada September 2007. Saya pun langsung menggugat cerai Joseph. Sebuah peristiwa yang sesungguhnya tidak patut dan tidak pantas terjadi. Seorang ayah mencabuli anaknya sendiri, meskipun ia anak tiri. Namun, kejadian serupa yang dialami oleh Alexandra Sarini masih terus terjadi sampai sekarang ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dengan tegas memberikan ajaran agar mereka menjadi penurut-penurut Allah. Mereka diingatkan untuk hidup sebagai orang-orang kudus yang tidak patut melakukan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Paulus menasihati mereka supaya hidup dalam kasih, tidak mengeluarkan perkataan kotor, melainkan mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Paulus dengan keras menyatakan bahwa penyembah berhala tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang Kristen harus mempraktekkan nasihat Rasul Paulus ini dalam keseharian hidupnya. Mereka mesti mengedepankan kasih, kebaikan, dan kekudusan. Meskipun dunia condong kepada percabulan dan kecemaran, orang-orang Kristen wajib menolaknya, serta selalu memperagakan gaya hidup yang patut dan pantas sebagai penurut-penurut Kristus. Percabulan tidak patut dan tidak pantas bagi murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini melalui firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa percabulan tidak pantas bagi kami yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kepadamu kiranya Roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam setiap kami boleh selalu mengingatkan kami akan bahaya percabulan. Dan kami pun dimampukan untuk selalu mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada kami, sehingga kami dapat hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang bersedia untuk diproses, hidup di dalam kekudusan, mendengar suara Roh Kudus dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.